Terima kasih memberikan sekaligus kami memberikan gambaran apa tujuan kita berkumpul hari ini. Asalnya adalah tentang internet masuk desa yang seperti apa bentuk usahanya nanti, kolaborasinya seperti apa, walaupun kami kemarin sudah memberikan gambaran bagaimana slot atau misalkan nanti kalau ada pendanaan dari mana sumbernya, barangkali itu sudah kita perbincangkan. Maka dari itu barangkali Pak Haji langsung saya mempersilahkan untuk memberikan pemaparan agar saudara-saudara kami lebih jelas lagi tentang apa daripada program yang akan kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ibu, Pak Presiden, sesepuh semua, karena dimanapun juga yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh yang ada di sana. Itu sudah pasti, karena itu yang ibarat miniaturnya Presiden. Sebelum melanjutkan, saya mohon maaf, di tempat salah kadarnya, dan memang ya tempat kumpulnya teman-teman untuk diskusi apapun untuk kemajuan khususnya di desa kami. Nah, terkait tadi yang disampaikan Pak Dosen, itu memang kita ada program yang mana sebenarnya program ini berangkat dari keprihatinan desa kami khususnya. Ada yang dulu masuk tapi kagak jelas, kalau tapi prosesnya nggak ada jelas desa, mungkin ya karena akibat ketidaktahuan. Jadi situ kami sebagai warga inilah kita perbaiki itu semua yang lalu biarkanlah berlalu, tapi hari ini ke depan karena ya tadi yang kemarin disampaikan tentang BUMDes dulu. Karena kan sayang loh, BUMDes ini ya harus berkembang, karena saya khususnya kebetulan jalan kerja keliling lah, ada di mana-mana ada desa yang sudah berkembang misalnya. Ketika BUMDes berjalan, dan rata-rata termasuk desa abdinya tetangga selalu disupport dana, tapi feedbacknya kok nggak ada gitu. Maksudnya baliknya ke desa, DPD-nya seperti apa. Nah, akhirnya kami sama tim masukan, jangan seperti itu. Sayang loh, ini anggaran desa dipakai, tapi harus ada hasil yang jelas. Jadi sampai kita berpikir bahwa gimana caranya selain programnya internet masuk desa, tapi ada benefit, bukan hanya benefit ilmu, tapi secara core bisnisnya ada gitu. Malah yang kami harapkan, karena memang setiap kelurahan, setiap ada gantinya, yang pertama membuat itu selanjutnya harus dapat gitu. Tapi itu mah masalahnya bukan dari kami, tapi dikembalikan ke desa. Yang mungkin kami masukkan hanya seperti ini, bikinlah dari kades sendiri, karena supaya si masyarakat itu cinta desanya. Terkait pesan gambaran besar. Nah, kalau nominal kita belum bisa sampaikan, ya nanti sampaikan sesuai bukti lah, karena saya ingin bukti yang nyata, bukan hanya bisa. Baru target saya global 1 tahun ini harus balik modal, karena saya bentar Pak Ketum ngobrol lah sama marketing yang sudah beberapa jabatan di provider nasional, karena saya sampaikan kalian nih ketika Black Heaven Point, kalau provider besar itu ada yang 2 sampai 5 tahun baru balik modal. Sampaikan ini desa gimana? Desa salah. Kamu jangan 2 tahun, 1 tahun juga wajib balik modal. Makanya kami ketika nanti masih program, bukan hanya mengasih program, tapi sampai mengedukasi. Satu contohnya, nanti kita sampaikan di tiap desa itu ada orang terlahir ya, bibit-bibitnya handal yang akan mengetahui teknik ini gitu, cara-cara ini, dan mengedukasi cara
marketingnya yang enggak, supaya kita sampaikan bahwa bila perlu ya 6 bulan harus BFP bila perlu. Itu terbalik lagi dari ya cara market kita. Kalau di kami yang sudah berjalan, satu setiap pelanggan dapat 50.000 ya. Tadi serba ketum, saya mah yang berkesenangan itu mah pola-pola yang bisa kita jalankan. Gimana baiknya? Serba ketum tadi di saya mah gening 130, di dia 115, monggo, oke kan gitu mah. Itu cara yang nanti kita bahas bersama. Contoh, enak desa bersama, saya bangun dulu nah, yang terjadi sekarang, yang ada, udah ada lah Pak Ketum, RW-nya. Secara estetika menurut saya enggak, karena hanya kabel kecil aja terus saya dicari kita aja kayak gitu, karena judul lagi ya enggak gitu FTTH belum ya udah selayaknya gitu, karena ya tentu pingin berkesinambungan selanjutnya. Waktu Pak dosen bilang nanti saya bikin program gampang kalau ini sudah berjalan kan gitu, sampai sistem IoT yang dipinginkan semua dosen data semua tinggal nunggunya. Ayah numaling, ayah alarm gitu kan, itu pasti itu untuk yang selanjutnya. Paling ya sementara pemaparan saya dari saya cukup sekian ya. Nanti kalau ada tanya jawab, mungkin jangan menyampaikan apa sampai. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih program yang diinisiasi ya di desa bisa diduplikasi ke desa yang lain. Sebetulnya barangkali di desa yang lain juga sudah ada Pak ya, sudah ada termasuk di desa kami di Desa Kembang yang tadinya internet itu provider lain yang masuk Pak, provider yang lain yang masuk, kemudian yang menjalankan pun mereka, tetapi dalam perjalanannya tidak maksimal gitu, sehingga kita ada benefit malah dirugikan, dirugikan. Dan saat ini kita bangun infrastrukturnya karena memang bahan baku dari Pak Haji pun melimpah begitu ya, sehingga kita bangun seluruh desa untuk infrastrukturnya untuk RSTH tadi, sehingga dari program infrastruktur ini benefitnya langsung ke desa gitu, ada pemasukan ke desa dikelola oleh warga desa, dan internet untuk masyarakat desa lebih murah begitu Pak. Barangkali Bapak juga dari provider lain ada barangkali benefit ya, tetapi kalau dikelola sendiri Bapak itu akan jauh lebih besar sebetulnya benefitnya gitu, sehingga kita sekarang udah contoh pada Kembang bisa dikembangkan di desa-desa yang lain. Dari situ kita bisa integrasikan yang ide untuk IoT ya Pak. Jadi bisa dipasang CCTV barangkali di setiap kampung-kampung, di pos ronda, bisa dikasih akses internet gratis untuk pesantren, pengajian, sehingga kan peran kepala desa di situ dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Kemudian alat-alat pun bisa kita pasang tadi CCTV, alat IoT, sensor yang lainnya bisa diintegrasikan. Dari situ benefit akan diterima oleh desa, sekaligus kalau tadi dihubungkan dengan misinya Pak Ketum, nanti bisa berdampak kepada satu RT, satu sarjana, bisa dari situ Pak, dari hasil internet itu. Jadi satu desa satu sarjana, apalagi sekarang ada kampus digital, karena saya juga mengajar. Ini dosennya. Saya juga di ketua program studi Computer Science di Jakarta di kampus digital, mengajarnya bisa di mana-mana sehingga fleksibel gitu. Nah itu bisa satu sarjana, satu sarjana bisa terintegrasi dengan, dan dari situ saja Pak sebetulnya. Kemudian selain itu bisa berdampak kepada UMKM. Nah sekarang kita masuk ke dalam pasar global. Nah kalau berita-berita baru ini Pak, cecempeh Pak, yang kayak itu, nah sudah bisa dijual di market itu 4 juta gitu. Jadi bisa ekspor itu, dan bisa ekspor di marketplace. Nah sehingga infrastruktur sudah dibangun, kita latih masyarakatnya yang punya UMKM, kemudian potensi desa baik wisatanya ataupun hasil buminya bisa kita latih untuk dijual di UMKM. Ini awalnya adalah fondasinya infrastruktur internet. Kalau sudah internet murah di desa, maka kita menjadi masyarakat dunia, bukan masyarakat desa pada Kembang, Singaparna, Kabupaten Tasik, Jawa Barat, Indonesia, tapi sudah menjadi masyarakat dunia. Nah, kita bisa mulai bersama-sama dengan misi bareng-bareng dengan Pak Ketua ini Pak.
untuk dibawa ke 39 kecamatan ya Pak Ketua. Bismillah. Itu sementara kita bisa diskusi selanjutnya. Terima kasih Pak Dadan yang nampaknya sudah mulai ada gambaran barangkali daripada para ketua DPK Abdesi kecamatan seluruh Kabupaten Tasikmalaya. Jadi walaupun mungkin ada beberapa yang tidak hadir, kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan ya, karena sebetulnya banyak program dan kebetulan barangkali ini kalau dikaitkan dengan hajat kita ya, hajat kita, saya menyatakannya bahwa ini hajat kita. Kenapa kita bilang hajat kita? Bahwa untuk mencapai satu titik gitu kan, agar kebijakan daripada kabupaten itu lebih berpihak kepada tujuan-tujuan, kepada maksimalisasi peran desa itu, harus ada payung-payung hukum yang menaungi gitu kan. Seperti halnya bagaimana ketika misalkan internet masuk desa ini saja, ketika misalkan ini satu perintah, diantaranya provider itu tidak harus berbeda-beda di tiap kecamatan, sehingga satu kebijakan gitu kan. Dan setelah saya juga berbicara dengan Pak Haji, ketika kita cari perbandingan, ini jelas lebih murah gitu kan, dan kualitasnya jauh lebih bagus, sehingga nanti kita bisa mengambil keuntungan dari sana. Di samping tujuan kita promosi tadi misalkan kualitas, kemampuan atau apa saja yang kita miliki, baik itu wisatanya maupun UMKM-nya, itu lebih bisa tersebar gitu kan. Mungkin juga ketika misalnya satu komando di Abdesi ini juga tidak berbeda-beda ya. Ketika provider di sini ada yang molos, jujur saja kalau saya bicara di desa saya saja, kurang lebih dana yang sudah diambil dari dana desa semenjak sebelumnya juga itu kurang lebih 329 jutaan. Tapi sampai pada saat saya masuk ke desa itu tidak ada 1000 pun feedback yang masuk jadi PADes gitu. Makanya saya stop akhirnya, sehingga beberapa award yang notabene disampaikan kepada desa kami juga sebetulnya menolak karena tidak terlalu terlihat gitu kan apa yang menjadi brand, seolah-olah bahwa desa kami adalah desa digital. Nah, maka dari itu barangkali patut kita apresiasi dan kita persiapkan juga bagaimana nanti kerangka MOU-nya. Terus juga barangkali kita kaitkan juga dengan hajat kita yang sebentar lagi, ini kurang lebih di bulan 9 itu, kita menyongsong bagaimana agar sinergi. Mudah-mudahan Allah mengabulkan gitu kan, agar unsur atau wakil daripada kita, yaitu Pak Ketua Umum, sudah tidak perlu diperbincangkan lagi hari ini karena banyak yang komplain, banyak yang jenuh, banyak yang tidak terakomodir kaitan dengan keluh kesah di desa karena kurang sinerginya atau tidak terlalu perhatiannya gitu kan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya kepada pembangunan yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, yang sebenarnya harusnya desa itu kasar nama dari 2014 itu sekarang harusnya mah lebih di depan gitu kan. Jadi pembangunan yang berbasis desa itu harusnya sudah terlihat ketika undang-undang yang di atasnya itu dikuatkan lagi dengan peraturan-peraturan daerah. Nah, itu diantaranya. Dan barangkali ya untuk menyingkat waktu juga, saya langsung lompat aja, nanti mungkin teknis ini mah bisa diperbincangkan. Mohon izin Pak Ketum. Jadi tahapan yang kami buat sebetulnya, sementara mungkin hari ini juga teman-teman, terima kasih kepada tim yang bukan berarti itu adalah tim khusus atau apa yang sudah bergerak mensosialisasikan Pak Ketum untuk menjadi bacabuk barangkali ya, kurang lebih gitu, bakal calon bupati kepada desa-desa yang ada di sekelilingnya, dan diikuti juga barangkali oleh satu tim ya yang langsung turun, walaupun ini barangkali semuanya juga masih eksperimen
instrumen gitu ya, bagaimana para kepala desa bisa menerima dengan baik agar kesepahaman dan kesepakatannya itu bisa benar-benar tersampaikan gitu kan. Nah, mudah-mudahan sejak atau titimangsana pertemuan hari ini itu menjadi satu kesepahaman di lapangan agar tidak terjadi lagi misunderstanding atau benturan daripada pemahaman. Jadi ini mohon maaf barangkali kepada para ketua umum, kepada para ketua DPK. Jadi saya secara pribadi pada saat mungkin ada yang ikut juga pada saat kumpul di Sambal Hejo pada saat itu membentuk tim 9 itu barangkali tim perumus pada saat itu. Cuma karena kemarin itu belum kumpul semua sehingga dan waktu itu sudah rada mepet gitu kan untuk memberikan keyakinan kepada partai untuk melabuhkan atau memberikan SK kepada ketum kita, maka tim 9 yang aktif itu diantaranya bergerak gitu kan kepada atau ke tempat atau ke DPK masing-masing yang barangkali ini juga belum terlalu banyak ya, hanya ada beberapa desa saja yang sudah MOU barangkali sudah membubuhkan tanda tangannya menyatakan kesiapannya untuk mendorong dan mendukung ketua umum untuk menjadi bakal calon bupati. Nah, barangkali adapun sekarang langsung saja dibuka diskusi, baik itu saran, masukan gitu kan daripada bapak-bapak untuk lebih terciptanya, lebih mulusnya lagi perjalanan kita, karena memang barangkali kami juga atau saya mencoba meramu kekuatan yang ada dengan berbagai latar belakang, bagaimana agar jadi satu kekuatan. Jadi sedikit untuk pemberitahuan bahwa kalau kemarin itu belum dilibatkan semuanya, hanya baru ada beberapa orang yang turun langsung ke DPK-DPK atau kepada kepala desa untuk menyatakan kesepahaman itu hanya untuk sebetulnya bukti atau penguatan meyakinkan partai untuk memberikan SK-nya kepada ketum kita, karena ada 2 jalur yang akan kita tempuh gitu kan. Seandainya dari jalur partai itu yang notabene menjadi rumus umum di mana mencalonkan bupati itu harus ada gerbong partai, sementara kita itu kan hanya organisasi profesi saja gitu kan. Otomatis kita perlu legalitas atau perlu dukungan daripada partai-partai yang ada dalam mengusung bakal calon bupati tadi. Karena tujuan utamanya adalah tadi kita bilang bagaimana agar kebijakan itu betul-betul berpihak kepada para kepala desa untuk pembangunan yang lebih maksimal. Nah, barangkali itu sementara untuk pemantik pembuka diskusi. Mangga para ketua DPK kalau punya ide ataupun misalkan saran atau misalkan punya konsep yang lebih baik lagi, misalkan kami akan sangat terbuka untuk mendengarkan, dan barangkali 1 minggu ke depan ini setelah hasil daripada permusyawaratan di sini akan kita jadikan satu konsep gerakan daripada tim yang sudah kami bentuk, kurang lebih gitu. Ya, kita mah no problem, tapi kita juga dengan penuh keyakinan dan energi-energi yang positif, juga energi-energi yang kuat, karena kita sudah ikrar, pribadi Abi sudah ikrar untuk mengabdikan diri untuk masyarakat desa ke yang lebih baik. Apapun, jangankan tenaga atau pikiran, darah, nyawa pun saya siap gitu untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin itu juga perlu diketahui oleh para ketua DPK. Insya Allah kita melangkah itu lillahi ta'ala. Apapun resikonya kita sudah siap. Juga kita untuk menebar kebaikan, untuk membangun masyarakat desa ke yang lebih baik. Kenapa tidak? Mari kita bangun Kabupaten Tasikmalaya ke yang lebih baik. Sakitu Panginten Ti Abdi, nuhun.